Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Video saya kali ini akan membahas masalah Bumi Putra. Kebetulan saya adalah nasabah dari Bumi Putra sendiri yang konon menanggung beban klaim sebesar 9,6 triliun rupiah. Sejak November 2019 hanya dijanjikan dana bisa turun di bulan Februari 2020. Sedangkan sekarang sudah di bulan Juni, tidak ada kejelasan sama sekali dari pihak Bumi Putra. Kebetulan saya di sini tidak sendiri dan kakak saya pun ikut asuransi Bumi Putra. Itu sudah semenjak 1 tahun yang lalu, satu tahun lebih yang lalu, itu belum turun sampai saat ini. Jadi di sini yang akan saya kupas adalah bagaimana kejelasan dari Bumi Putra untuk membayar klaim-klaim secara waktu dekat, karena duit-duit premi tersebut bagi kami yang notabene ekonomi menengah ke bawah itu sangatlah berarti, apalagi di kala pandemi COVID-19 seperti ini, di mana perekonomian di Indonesia pun sangatlah merosot drastis. Di sini kami hanya bisa bertahan dengan sesuatu yang bisa menghasilkan, walaupun itu tidaklah seberapa. Jadi di sini kami mengharapkan pihak Bumi Putra ada kejelasan mengenai klaim-klaim yang ditujukan kepada Bumi Putra, terutama premi nasabah yang sudah masuk, untuk diturunkan segera. Saya akan menjelaskan beberapa perihal mengenai apa yang akan dilakukan oleh Bumi Putra sendiri dengan metode-metode atau langkah-langkah yang akan diambil untuk menyehatkan kembali Bumi Putra dari kemundurannya. Karena kita lihat beberapa tahun ke belakang Bumi Putra sedang mengalami gonjang-ganjing yang mungkin menghilangkan rasa kepercayaan pembeli ataupun nasabah Bumi Putra itu sendiri. Jadi buat pemirsa, silakan simak video saya sampai habis. Dan kebetulan saya juga sempat mengambil beberapa video ketika saya ingin menuntut hak saya, ingin meminta pertanggungjawaban pihak Bumi Putra kepada saya, yaitu di kantor pusat di kisaran Santa, Kebayoran Baru. Dan di sana saya sangat kecewa karena tidak ada salah satu staf yang bisa menemui saya, hanya seorang security yang memberikan penjelasan yang menurut saya itu bukanlah sesuatu yang berarti buat saya dan tidaklah sangat penting untuk saya, karena bukan kejelasan yang seperti itu yang saya mau dan saya harapkan dari pihak Bumi Putra sendiri. Saksikan terus video saya supaya kalian bisa mengerti apa yang sedang terjadi dengan Bumi Putra. Jadi beginilah kehidupan saya sehari-hari
selama pandemi COVID-19 kami berusaha sebisa kami untuk bagaimana menghasilkan pundi-pundi uang demi kelangsungan hidup kami. Kalian bisa saksikan istri saya, dia membantu saya membuat dimsum untuk kelangsungan hidup kami. Nah, ini anak saya yang akan kuliah, dan ini yang akan masuk SMA. Inilah yang akan masuk SD. Jadi diharapkan untuk Bapak Dirman Pardosi bisa menurunkan dana saya yang nyangkut di Bumi Putra demi kelangsungan sekolah anak-anak kami. Jadi ini mungkin mewakili para nasabah semua, terutama nasabah Bumi Putra. Kehidupan saya juga tidak diam. Lihat, saya narik online, dan kehidupan saya juga lihat di rumah petakan. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa besar yang harus saya keluarkan tiap bulannya demi kelangsungan hidup saya dan keluarga. Segala program yang dibuat Bumi Putra menurut saya juga tidak sesuai ekspektasi saya. Karena apa? Ketika dianjurkan untuk mendownload sebuah aplikasi, betapa terenyuhnya saya selama berbulan-bulan tidak ada perubahan. Mungkin teman-teman nasabah lain yang sudah lebih dari saya, beberapa sumber mengatakan memang nomor antrian ada yang sudah setahun lebih tidak ada perubahan sama sekali. Selama pandemi COVID-19 ini sangatlah terasa bagi saya pribadi. Mungkin ada yang lebih parah dari saya. Bahwasannya apa yang saya kerjakan, apa yang saya hasilkan itu amatlah sangat berpengaruh. Dan apalagi saya yang notabene penarik online. Saya jujur pengusaha, dan usaha saya adalah selama ini adalah ojek online. Kalian bisa saksikan betapa sedihnya, betapa menjeritnya para ojek-ojek online di masa sekarang, di masa yang sedang sulit perekonomian, di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Kalian bisa saksikan apa yang terjadi akibat keadaan yang terjadi sekarang ini. Kalian bisa saksikan dari pagi saya belum dapat sama sekali penumpang ataupun pengiriman paket ataupun makanan yang bisa kami antarkan ke pelanggan. Lihat tanggal. Ini adalah tanggal sekarang. Ini adalah tanggal sekarang.
Jadi kondisi masih nol. Itu kenapa para ojek online juga merasa sedih, merasa terpuruk nasibnya. Mungkin masih ada orang-orang yang kehidupannya di bawah saya, dan saya merasakan berapa pedihnya mereka, berapa menjeritnya mereka. Itu kenapa kami atau saya pribadi berharap banyak kepada AJB Bumi Putra untuk bisa menurunkan apa yang sudah saya titipkan di AJB Bumi Putra sepenuhnya, untuk bisa diturunkan dan bisa saya gunakan semaksimal mungkin untuk biaya sekolah anak-anak saya. Mungkin ini mewakili semua para nasabah yang nasibnya mungkin tidak seberuntung saya, yang nasibnya mungkin di bawah saya. Yang bisa mereka gunakan itu untuk kehidupan mereka. Jadi tolonglah kami ini yang sungguh atau benar-benar membutuhkan biaya tersebut. Dan kami juga berprinsip, kami ini bukan mencuri, kami ini bukan mengemis, kami ini bukan meminta-minta, tapi kami menuntut hak kami yang tersangkut di Bumi Putra untuk bisa dikembalikan kepada kami selaku nasabah AJB Bumi Putra. Yang manfaatnya bisa kami gunakan semaksimal mungkin demi kelangsungan proses belajar mengajar anak kami. Persoalan asuransi jiwa bersama Bumi Putra akan menjadi pekerjaan pertama Wimbo Santosa setelah dilantik sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan asuransi jiwa bersama itu mendapat masalah karena tidak mampu memenuhi kewajiban membayar klaim 30 triliun rupiah. Jumlah klaim asuransi jiwa bersama Bumi Putra yang jatuh tempo ini 3 kali lipat dari aset kekayaan perusahaan. Wimbo Santoso menyatakan kasus ini akan diselesaikan secara tenang, tapi beres. Terima kasih Pak Rohan. Yakinkan ya, paling ampuh adalah private solution. Private solution. Artinya private solution ini adalah resolusi bisnis. Itu yang paling ampuh. Jadi tidak menimbulkan gangguan dan tidak menimbulkan apa. Kalau itu adalah resolusi bukan private solution, prosesnya akan panjang dan merupakan birokrasi yang panjang. Nah, kalau birokrasi yang panjang tentunya ini menjadi nggak kredibel. Udah mau ada solusi didiskusikan di publik ya habis. Mestinya private solution, namun tentunya done. Prinsip bahwa tidak ada gagal bayar klaim. Seluruh klaim yang sekarang outstanding, termasuk klaim-klaim yang akan datang, itu kita punya semangat untuk tetap akan membayarkan. Hanya saja memang sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi likuiditas Bumi Putra saat ini memang sedang ada masalah. Sehingga mau tidak mau seluruh pemegang polis yang saat ini memang sudah menunggu pembayaran klaim itu harus lebih bersabar lagi untuk menunggu proses yang sekarang sedang kita jalankan. Baik proses yang kita katakan dengan strategi penyehatan ya, karena saat ini baru 2 hari yang lalu kita sudah serahkan ke OJK untuk proposal penyehatan Bumi Putra. Dan dengan penyehatan itu kita harapkan bahwa seluruh klaim ya untuk Bumi Putra itu ketika kita proyeksikan ke dalam angka-angka di dalam program penyehatan itu
dalam jangka waktu 4 tahun sampai 5 tahun pertama memang sebagian masih menunggak, dan setelah itu nantinya akan mulai mengalami penurunan, ya kan. Outstanding claim-nya akan semakin kecil dan kita perkirakan 10 tahun mendatang itu seluruhnya sudah lunas. Jadi tidak ada lagi outstanding. Ruwet ya udahlah kita kembalikan aja. Ruwet ya udahlah kita kembalikan aja. Ruwet ya udahlah kita kembalikan aja. Kita kembalikan aja, kita hidupkan kembali yang AJP-nya. Gimana Pak Caranya ya bisnisnya dijualan lagi. Gatra Majalah lagi-lagi menerbitkan edisi terbaru yang masih berkaitan dengan beberapa edisi sebelumnya. Kali ini ada headline dengan tegas berjudul Gagal di Bumi Putra. Nah, kira-kira untuk pemirsa Gatra TV mungkin bisa diceritakan kenapa redaksi dari Gatra Majalah ini mengangkat gagal di Bumi Putra ini? Ini sebenarnya masih kelanjutan dari edisi kemarin, pekan lalu, itu terkait soal usaha OJK untuk menyehatkan industri asuransi, ya, industri keuangan non-bank gitu. Jadi kita melihat beberapa hal, memang masih ada beberapa bolong-bolong dalam upaya menyehatkan industri ini. Nah, kalau kemarin kita menyoal soal Taspen, sekarang kita menyoal soal Taspen dan Jiwasraya, sekarang kita menyoal soal Bumi Putra. Ada beberapa hal yang memang mungkin sebenarnya ini Bumi Putra ini sudah lama jadi kasusnya, tapi ternyata dalam upaya menyehatkan ini ternyata OJK belum bisa menyentuh pemulihan yang positif gitu. Intinya memang belum ada hal yang signifikan temuan dari OJK sendiri untuk terkait penyehatan, karena selama beberapa waktu lalu terakhir itu upayanya adalah mencari investor gitu, tapi ternyata juga gagal. Kemudian sekarang, nah ini kan habis jatuh tempo, kemudian dengan dana yang besar, dia harus membayar berapa premi gitu dan sebagainya. Nah ini juga kalau nggak salah sih dananya hampir triliunan, 9 triliun kalau nggak salah. Nah ini juga sangat rawan. Jadi kalau misalnya ini terjadi, kalau nggak segera diselesaikan, ini akan meledak. Kalau kita lihat, jangan dikhawatirkan, ini juga sistemik ya, jadi bisa mempengaruhi perekonomian, karena peserta Bumi Putra ini kebanyakan menengah ke bawah. Kalau itu duit mereka hilang, itu dikhawatirkan ya akan terjadi gejolak gitu Mas Fendi. Jadi ini yang menarik dulu untuk kita angkat sekarang kali ini, karena memang ini sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah juga, sebagai meskipun karena ini bukan BUMN ya, karena ini perusahaan swasta gitu. Tapi intinya dampak yang bisa ditimbulkan sangat kritis gitu, bisa berpengaruh ke masyarakat, perekonomian kita, apalagi ekonomi sedang seperti ini. Jadi ini juga perlu penanganan khusus, saya kira. Kita melihat itu, kemudian yang harus dilakukan adalah agar tidak terjadi orang mengambil keuntungan di kasus ini, begitu Mas Edi. Oke, baik pemirsa Gatra TV. Kini Bumi Putra sedang kesulitan keuangan. Dengan potensi klaim 9,6 triliun rupiah, perusahaan hanya punya dana 2 triliun rupiah. Ini pun belum tentu ada. Ketika nasabah mengadu ke otoritas jasa keuangan, pun belum tentu ada solusi. Disebut peraturan OJK itu sudah sedemikian banyak sehingga saya sering menyebut OJK itu highly regulated tapi very less supervised. Ya, artinya ada kesenjangan antara aturan yang demikian banyak tapi penegakan aturannya lemah, pengawasannya lemah. Nah itu sebabnya problem itu muncul seperti Jiwasraya, Bumi Putra, tapi tata kelola itu bukan saja di korporasinya, tapi juga di regulatornya sendiri yang lemah, khususnya dalam soal penegakan. Tapi kalau kita lihat juga ada jatuh tempo dalam waktu dekat, Pak. Bagaimana, Pak? Jatuh tempo itu sudah ada, bahkan sebagian kan sudah tertunda pembayarannya. Sebagian kan sudah tertunda pembayarannya. Kita tahu bahwa di penghujung tahun 2019, outstanding claim itu kurang lebih 4,2 triliun. Dan tahun 2020 nanti, itunya
klaim yang jatuh tempo itu akan ada kurang lebih 5,4 triliun. Sehingga total outstanding 2019 sama potensi 2020 gitu ya? itu 9,6 triliun, ya kan? Dan ini akan terus menaik yang saya katakan tadi sampai kurang lebih 5 tahun ke depan, ya. Setelah 5 tahun dia mencapai peak di sana, ya, baru mulai mengalami penurunan. Sampai akhir tahun ke-10 baru habis. Oke, tapi kalau kita lihat Pak 9,6 T begitu ya bisa dikatakan proyeksinya sampai di 2020 untuk tentunya klaim outstanding ini. Tapi kemampuan bayarnya 3 triliun begitu. Dan ada rencana untuk tentunya bisa dikatakan menggait dana dari aset begitu 2 triliun rupiah. Otomatis ya bisa dikatakan 5 triliun ya. Ada sisa sekitar 4 triliun lebih. Apa sudah dikomunikasikan dengan para nasabah begitu untuk Bumi Putra tentunya untuk bisa dikatakan cukup bersabar untuk membayar klaimnya 5 sampai dengan 10 Iya, tahun? kita komunikasikan melalui jalur organisasi kita. Artinya kita sudah membuat setting ya untuk pembayaran klaim. Itu dengan metode antrian. Ya, jadi setiap pemegang polis yang memang sudah jatuh tempo, kita berikan nomor antrian. Nomor antrian ini kemudian akan kita layani dan untuk menentukan nomor antrian itu dasarnya adalah dengan sistem first in first serve ya. Mereka yang terjadi lebih dulu tentu kita layani lebih dulu. Dan ini dengan prinsip kesetaraan. Semua sama, artinya tidak ada yang istimewa. Ya, jadi kita tidak membedakan apakah dia pejabat, apakah dia masyarakat biasa dan sebagainya, itu semua. Yang penting itu harus adil dan setara. Bagaimana saya bisa buat pernyataan ini? Apa buktinya kalau nomor antrian tidak berubah? Saya juga punya bukti. Kebetulan ini nomor nasabah saya juga, nomor saya rekening di Bumi Putra, AJB Bumi Putra, yang sampai saat ini belum cair juga dana yang saya butuhkan. Terlihat nomor antrian saya 898 dan terlihat juga yang sudah terbayarkan itu 14. Ini dari bulan, taruhlah saya terhitung dari bulan Januari atau Februari, saatnya duit saya seharusnya turun. Tapi dalam jeda waktu April, Mei, Juni, apakah yang terbayarkan ini sampai saat ini masih hanya 14. Itu kenapa saya bilang aplikasi ini. Dan sesuai data yang saya dapat, bahwa sana memang ada yang lebih parah dari saya. Sudah hampir setahun. Bukan berarti kita tidak melakukan penjualan, ya kan? Penjualan juga bisa dalam dua pengertian. Penjualan sebagian juga bisa. KSO itu sebetulnya bisa jadi penjualan sebagian, bisa juga hanya pengembangan, ya, kerjasama pengembangan. Tapi juga bisa penjualan sebagian, misalnya dia kasih uang, ya, mungkin tidak seharga tanah, misalnya kalau itu tanah, ya nantinya sisanya diperhitungkan sebagai share kita di dalam aset yang baru, kan gitu kan nilainya, seperti itu. Tapi untuk aset-aset properti yang menurut kita memang saat ini sulit dikembangkan, ya kan, barangkali dari aspek strategi itu lebih menguntungkan kalau kita jual putus, lebih menguntungkan kalau kita jual putus, lebih menguntungkan kalau kita jual putus, lebih menguntungkan kalau kita jual putus. Misalnya contohnya seperti Bumi Surabaya, yang ini pasti ya, Bumi Surabaya. Kalau kita mau kembangkan lagi, di samping kita butuh dana besar, ya di satu sisi kita butuh bayar klaim, sisi lain kita butuh dana untuk pengembangan aset itu. Sama seperti aset di Simatupang misalnya,
Selain butuh dana juga butuh waktu kan gitu kan. Sementara kita diperlukan dana untuk pembayaran kewajiban-kewajiban, bukan hanya klaim aja, termasuk operasional kita kan gitu kan. Jadi dalam berbagai-bagai pilihan ya Mas Arief, yang memang pilihan itu tidak selalu dua-duanya positif. Tapi mana yang memberikan hal yang paling optimal, itulah yang menjadi pilihan kita. Bahwa ini kita jual putus, ini kita optimalisasi melalui KSO, ini yang harus KSO plus dan sebagainya. Itu semua kita lakukan analisis, iya kan? Seperti itu. Tapi bukan berarti terus kita harus, seperti tadi saya katakan, kita terlalu fokus di dalam 263.000 polis outstanding. Sementara masih ada 3 juta lagi yang lain yang harus kita pikirkan. Jadi semua harus sekaligus dalam waktu yang sama bagaimana kita mengurai klaim tadi, atau setidaknya kita punya rencana yang jelas. Artinya komitmen daripada Bumi Putra bahwa meskipun kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kita bayar langsung sekaligus semuanya penuh, ya kan? Tetapi kita menjamin bahwa ini akan kita bayar penuh. Hanya harus menunggu program ini kita jalankan dulu. Semenjak peran serta OJK mengambil alih manajemen di AJB Bumi Putra, dan sampai pada akhirnya pihak OJK mengembalikan kembali ke pihak AJB Bumi Putra selaku perusahaan yang sekarang dikepalai atau dikapteni oleh Bapak Dirman Pardosi, yang menurut saya pernyataan-pernyataannya itu amatlah menyakiti, amatlah mengiris hati kami para nasabah yang menitipkan duit kami di Bumi Putra sebagai jaminan masa depan anak-anak kami, yang dengan programnya kala itu adalah Mitra Cerdas. Sungguh miris dengan apa yang terjadi. Akhirnya kami berpikir gagal dalam memberikan masa depan anak-anak kami, karena apa yang kami tabung itu tidak bisa kami gunakan pada saat kami membutuhkannya. Jadi pernyataan Pak Dirman Pardosi yang menunggu, yang mengharapkan, yang meminta kami bersabar 5-10 tahun, itu adalah kata-kata yang membuat kami sakit, kata-kata yang membuat kami sedih, kata-kata yang membuat kami terenyuh. Bahwasannya apakah anak-anak kami diminta menunggu selama itu 5-10 tahun untuk bisa melanjutkan sekolah mereka, sementara apa yang kami dapat dari pekerjaan kami tidaklah mungkin bisa untuk menyukupi itu semua. Artinya untuk kehidupan sehari-hari pun kami udah pas-pasan. Artinya tidak bisa untuk memberikan lebih kepada anak-anak kami untuk meneruskan. Jadi ini mungkin dijadikan tanggung jawab pihak AJB Bumi Putra
mungkin peran serta pemerintah, di mana Bumi Putra ini adalah harapan kami satu-satunya untuk kelangsungan proses belajar mengajar anak-anak kami. Jadi saya berharap kepada Bapak Direktur Utama AJB Bumi Putra, Bapak Dirman Padosi, untuk bisa membuat suatu terobosan bagaimana membayarkan semua premi para nasabah yang masih tersangkut di Bumi Putra. Kami pun mengerti, artinya apa yang kami lakukan merupakan tanggung jawab kita bersama. Artinya untung ruginya perusahaan Bumi Putra itu kita ikut menanggung. Tapi paling tidak ada sedikit kejelasan untuk kami dalam informasi mengenai dana yang tersangkut, dana-dana yang kami yang tersangkut di Bumi Putra itu sendiri. Akan tetapi jikalau mengacu pada pasal-pasal yang ada, sudah seharusnya saya sebagai pemegang polis dan tertanggung mendapatkan uang pertanggungan ketika saya mengalami kecelakaan di tahun 2010. Padahal saya sempat koma selama 1 minggu dan dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan. Berhubung istri saya tidak paham dan lupa akan hal ini, bahwasanya saya seharusnya mendapatkan uang pertanggungan sesuai pasal yang terlampir. Jadi menurut saya itu mumpung belum terlambat, pemerintah bisa memberikan sedikit pencerahan. Pemerintah juga bisa ikut sedikit memberikan senyuman bagi kami para nasabah Bumi Putra yang menurut saya adalah abu-abu. Apa yang dibuat Bumi Putra dengan agenda-agendanya, dengan terobosan-terobosannya, menurut saya adalah spekulasi. Artinya dengan dana yang masih tersisa akan dibuatkan sebuah planning ke depannya, sebuah rencana ke depannya sebagai spekulasi ke depan 5, 10, 15 tahun yang keberhasilannya juga kami ragukan. Itu karena saya melihat mosi kepercayaan para masyarakat sudah berkurang. Apalagi sekarang asuransi itu sudah banyak yang dibilang gagal bayar dan sudah terbukti sampai dibuatkan aplikasi dan kami disuruh mendownloadnya. Dan menurut kami itu adalah suatu yang sia-sia, karena menurut saya itu adalah aplikasi yang tidak akurat, tidak tepat sasaran. Yang saya melihatnya itu hanyalah sebuah aplikasi penjamin yang tidak jelas juntrungannya. Aplikasi
yang sebagai penyenang para nasabah aplikasi yang hanya pelengkap. Artinya pelengkap, tidak menjadikan sesuatu yang maksimal untuk para nasabahnya. Sebenarnya saya sudah punya aplikasi tersebut sudah berapa lama, karena saya ingin tahu perkembangan apa yang diberikan pihak Bumi Putra kepada saya. Saya sudah punya aplikasinya. Nah, ini aplikasi Bumi Putra yang menurut saya hanya dan di sini adalah nomor antrian. Ini nomor antrian saya. Apa yang tertera di nomor antrian tersebut adalah sesuatu yang menurut saya, jikalau saya lihat, hanya membuat sakit hati, karena begitu besar antrian yang harus saya tunggu, yaitu 898. Sedangkan yang sudah terbayarkan itu angkanya tidak bertambah. Ini nomor antrian saya, dan ini yang sudah terbayarkan. Semenjak saya mendownload aplikasi ini, nomor-nomor tersebut tidak berubah. Dan parahnya, menurut narasumber yang saya punya, beberapa nasabah menyatakan hal yang sama. Dan mirisnya lagi, sudah ada yang setahun lebih nomor-nomor itu tidak berubah. Itu kenapa saya bilang aplikasi ini aplikasi yang, karena tidak dibuat dan tidak di-manage sebagaimana mestinya sebuah aplikasi yang benar-benar bisa membuktikan, yang benar-benar bisa meyakinkan para nasabah. Jadi saya melihatnya ini sungguh miris. Jadi tolong untuk Direktur Utama AJB Bumi Putra yang dikapteni oleh Bapak Dirman Padosi, tolong dan bantu kami demi kelangsungan proses belajar anak-anak kami. Lihatlah keadaan kami, lihatlah kondisi kami. Yang dibilang kami ini adalah golongan-golongan menengah ke bawah. Mungkin masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung saya, nasabah yang tidak seberuntung saya, yang ingin atau yang membutuhkan dana tersebut bisa mereka gunakan semaksimal mungkin. Janganlah
Bumi Putra membuat suatu terobosan yang sifatnya adalah abu-abu, yang tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Dan kalian perlu sadari, apa yang kalian putar, apa yang kalian mainkan adalah duit-duit dari pengumpulan premi, yaitu duit kami yang kalian putarkan untuk usaha. Apa yang kalian gunakan, fasilitas apa yang kalian nikmati, itu adalah duit-duit kami. Jadi mumpung belum terlambat, saran saya adalah selaku nasabah dan selaku pemilik, walaupun kecil, meminta Bumi Putra mengembalikan uang saya, juga nasabah-nasabah yang lain, dengan cara mungkin menjual semua aset-aset yang Bumi Putra miliki. Jadi prinsipnya adalah lebih baik memulai dari nol daripada mencoba membangun sesuatu yang abu-abu sifatnya, sesuatu yang tidak tahu seperti apa ke depannya, sesuatu yang menurut saya tidak ada jaminannya. Lebih baik diakhiri dengan menjual aset dan kalian bisa membayar semua likuiditas atau klaim yang harus kalian bayarkan. Itu akan saya acungi jempol dan itu akan kami apresiasi daripada kami disuruh menunggu dengan tidak ada kepastian. Sedangkan apa yang saya tanamkan di Bumi Putra adalah dana-dana masa depan anak-anak saya yang nilainya mungkin amatlah sangat lumayan untuk kami dan saya pribadi. Dana yang tersangkut di Bumi Putra untuk duit saya pribadi adalah yang sudah masuk kisaran 80 sampai 90 juta dan saya ada buktinya. Dan beberapa langkah sudah saya tempuh untuk minta dikembalikan untuk kelangsungan kehidupan sekolah anak-anak saya yang bisa saya gunakan untuk kelangsungan mereka belajar mengajar, belajar. Jadi saya minta Bapak Dirman Pardosi selaku Direktur Utama dan seluruh jajaran staf bisa mempertimbangkan ini semua, karena mungkin langkah-langkah yang diambil Bumi Putra tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dan menurut saya langkah-langkah tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, apalagi di masa perekonomian yang sulit seperti sekarang. Itulah yang membuat kami ragu-ragu, itulah yang membuat kami abu-abu untuk bisa menunggu lagi, untuk bisa menantikan lagi kabar baik dari Bumi Putra sendiri. Jadi tolong, walaupun saya bukan karyawan, bukan staf, bukan pimpinan Bumi Putra, dan saya mewakili
para nasabah Bumi Putra meminta silakan Bapak pertimbangkan dengan usul, dengan masukan kami para nasabah. Biar bagaimanapun juga, seberapa besarnya, seberapa uang yang sudah masuk ke Bumi Putra, pasti amatlah sangat dibutuhkan untuk kami para nasabah itu sendiri. Kami minta juga untuk pemerintah, bantulah kami dalam menyelesaikan klaim-klaim kami di Bumi Putra, karena ini sudah besar sifatnya. Jikalau kalian melihat pemberitaan-pemberitaan dan komen-komen para netizen nasabah Bumi Putra, mereka mereka menjerit, mereka bersedih, mereka sakit hati dengan apa yang terjadi di Bumi Putra itu sendiri. Jadi tolonglah kami ini untuk bisa menerima dana atau uang kami yang sudah masuk ke AJB Bumi Putra. Langkah-langkah apa saja yang sudah saya tempuh nanti akan saya tampilkan di video ini sebagai perjuangan saya pribadi untuk mendapatkan hak saya kepada Bumi Putra sebagai jasa keuangan, jasa asuransi yang saya percaya untuk masa depan anak-anak saya. Sebelumnya memang di sini Mas, untuk saya. Yeah. Kalau memang DKP-nya untuk Putra atau Putri Mas sudah diajukan, coba Mas untuk aplikasi di BPI. Yang aplikasi Bumi Putra. Nah, itu nanti ada nomor antrian untuk pembayaran DKP. Memang aja sini. Kalau saya mohon maaf, kalau saat ini memang belum bisa untuk Enggak. silakan dihubungi saja. Nah, Bapak tahu nggak ini aplikasi seperti apa? Ini yang pembayaran klaim. Enggak, Bapak pernah ikut nggak aplikasi ini sebelumnya? Apakah nomor yang di atas itu berubah selama setahun ini? Kalau yang bisa melihat itu hanya nasabah. Nah, iya, makanya saya tanya Bapak udah ikut aplikasi ini atau belum? Makanya saya tanya kalau memang sudah ikut Bapak. Karena saya jatuh tempo punya sama. Bapak lihat di situ ada nomor antrian dan nomor apa gitu saya lupa. Itu selama setahun nggak ada perubahan. Selama setahun. Itu nomor antrian nggak ada perubahan. Makanya saya jangan dikira saya begini-gini nggak melakukan semua yang diajukan. Coba hubungi ini Mas, biar dapat informasi dari staf Mas. Tolong hubungin. Yang nomor 2 ini untuk ditelepon, nggak bisa di WA. Tetap hanya ditelepon semua. Coba aja. Nggak, makanya saya bingung ini. Saya terus menerima nomor telepon dari setiap staf. Saya coba tatap muka gitu. Saya mau tahu kepastian. Kalau untuk tatap muka mohon maaf, belum bisa. Belum bisa. Untuk saat ini belum bisa. Untuk informasi, mendapatkan informasi klaim, silakan hubungi ini. Coba dulu Mas. Coba. Soalnya jaminannya saya nggak megang. Kalau cuma telepon-telepon, saya capek modal mandir ya. Kan disuruh kesini, disuruh kesini, disuruh kesini. Nah, terakhir saya telepon, suruh kesini. Di sini sudah dikasih nomor telepon.
Makanya seharusnya kantor cabang itu kenapa? Kalau memang bapaknya atau nasabah mau pengajuan, penebusan umpamanya, ya sampaikan belum bisa. Bukan nggak bisa, belum bisa karena masih ditutup. Nah ini masalahnya, Bapak silakan deh coba dicek ke kantor cabang Palmerah atau siapa orang tinggi. Yang di Melawai menggabung ke sana dia. Iya, yang di Melawai ya. Itu yang sebelah kiri oleh tempat saya. Nah itu saya dijanjikan bulan Februari itu udah bisa keluar 2 periode. Tapi sampai sekarang nggak keluar, dan ketika saya telepon itu malah nggak ada respon. WhatsApp pun nggak ada respon. Nah saya coba, saya percuma kalau ngomong bawahannya juga percuma, pasti merujuk ke atasan. Nah setelah saya coba yang ke bawah itu ternyata disuruh ke sini, dan kebetulan kepala cabang sana juga larinya ke sini gitu. Makanya saya coba di sini. Kalau di sini di pusat jalan namanya Dalmas, Departemen Administrasi dan Layanan. Nomor antrian itu yang bikin perwilayah. Jadi kalau kantor pusat tidak tahu menau. Jadi kalau wilayah kayak Bintaro itu maksudnya di Tanah Kusir, Palmerah wilayahnya di Tanah Kusir. Kalau Menteng segala macam itu wilayahnya di Menteng Jakarta 1, kalau Tanah Kusir Jakarta 2. Jadi nomor antrian itu per wilayah, Mas. Sebetulnya kalau dalilnya hanya pelayanan untuk informasi saja. Nah, makanya Betulnya itu. Anehnya nih. Makanya gini aja Mas, kalau kata saya, Mas betul. Saya sudah apa yang diarahkan Bapak ke sana. Saya hanya dapat seperti ini, coba. Itu aja. Dan ini tolong dihubungi Mas, biar informasi itu nggak dapat dari saya Mas, biar dari staf. Sampai Pak Burmansyah yang ngasih jaminan saya itu, saya telepon. Pak Burmansyah tuh kepala cabang Palmerah awal. Palmerah waktu itu, iya. Sekarang gabung. Ganti Bu Eka. Sekarang besok di mana tuh saya nggak tahu. Bu Eka. Itu lepas tangan deh semuanya. Bingung deh. Kepala cabangnya yang Melawai itu Bu Eka. Nah sekarang kalau pada lempar-lemparan kayak gini kan, saya selaku nasabah juga duitnya juga nggak kecil. Itu saya hitung-hitung udah. Sebetulnya nggak lempar-lemparan Mas. Coba Mas hubungi dulu. Nah. Nanti informasinya seperti apa? Biar nggak dari saya. Hubungi informasinya seperti apa, biar Mas dapat informasi tentang klaim Mas. Maksud saya gini loh, nggak ada jaminannya, itu saya bingung, nggak ada jaminannya, bingung juga kadang-kadang. Ya sistem antrian itu tadi, aplikasi. Ini ujung-ujungnya anak saya nggak kuliah, udah siapa mau tanggung jawab kalau kayak gini? Itu dia masalahnya. Nggak mungkin kalau nunggu setahun 2 tahun. Ini aplikasi abal-abal. Saya tahu aplikasinya. Itu dari setahun tuh nomor antrian tuh nggak berubah-berubah, itu nomor antrian. Masih segitu-gitu aja udah. Ya memang mohon maaf Mas, ini kita lagi kesulitan. Saya tahu, udah ada pembahasan di DPR tuh saya tahu. Iya, ada kesulitan dana, makanya itu sebetulnya kalau ada duit ya dibayar, ada duit dibayar. Mungkin ya saat ini ya seperti ini kondisinya, mohon maaf. Ya karena memang duitnya nggak cukup, kembali lagi. Untuk penjualan aset juga belum terrealisasi. Nah, pemerintah juga nggak tahu apa yang menjadi kendala, kami nggak tahu juga. Karena saya udah capek. Jadi, ya, padahal kalau dijualkan yang di Simatupang aja selesai. Coba. Lahan parkir di Sudirman, belakang Sudirman, Wisma Bumi Putra saya selesai. Tahu. Iya, saya tapi tahu kenapa gitu loh? Kami juga yang bekerja di sini juga bingung. Biar enggak mondar mandir ya. Gimana lah caranya ya, kembali lagi ke pemerintah. Ini soalnya di belakang saya juga banyak nasabah-nasabah, gak usah jauh-jauh lah, dari teman-teman saya itu udah banyak. Pasti. Nah ketika saya nulis status di Facebook atau di WhatsApp itu banyak yang komen dan mereka siap bantu. Artinya kalau mau saya rame-rame pun bisa. Orang kalau yang datang pengacara pun malah kita nah, nggak apa-apa, silakan pengacara mau somasi, monggo. Kita jadi bingung. Nah, mereka kan duitnya banyak, duit segitu mah nggak ada artinya. Nah, kalau saya kan anak saya mau kuliah, mau masuk SMA, masuk SD, makanya butuh biaya besar. Kami paham. Cuma ya itu tadi emang duitnya nggak cukup. Nah, cuman kalau diem-diem gini kan, saya nggak ada jaminan yang saya pegang gitu. Sedangkan anak saya harus kuliah. Gimana kalau kayak gitu? Sistem antrian itu kan. Kalau aplikasi abal-abal itu nggak
Nggak bisa. Jadi kalau nggak berjalan ya karena belum dibayar itu nggak ada duitnya, Mas. Yang jelas. Selama setahun itu nggak ada perubahan nomor antrian tuh nggak ada. Makanya saya bilang Nggak sampai nomor yang dibayar berapa ini polis, Mas? belum ada sama sekali. Jakarta 2. Nggak ngerti saya Jakarta 2. Wilayah Jakarta 2 maksudnya, yang di Tanah Kusir. Tanah Kusir awalnya. Enggak. Nah, Cabang. gini. Cabangnya kan Melawai. Wilayahnya Tanah Kusir. Nih sini Mas. Tanah Kusir yang depan Tanah Kusir makam itu kan? Belum. Depan masjid. Iya. Contohnya nih, Medan. Wilayah Medan itu membawa ini. Nah, kalau punya Mas, Jakarta 2, Kebayoran Lama, Palmerah, Melawai, dia membawai berapa kantor cabang. Ini yang di Bintaro Raya nomor 10, yang depan masjid itu loh, yang sebelum turunan, sebelum TPU, sebelah kanan. Kalau Mas mau menanyakan justru ke wilayah Jakarta 2, karena cabang Melawai, Palmerah, Pamulang, Bintaro, nah termasuk ini nih Jakarta 2. Jakarta 2, ya itu yang di ini Jalan Bintaro Raya. Iya. Alamatnya di situ. Kalau nggak salah dia di lantai 2 wilayahnya. Kalau di bawah cabang. Kalau makam, setahu saya Bumi Putra sebelah kanan sih kalau dari Tanah Kusir ya. Kalau dari Tanah Kusir, TPU sebelah kiri. Tanah Kusir TPU sebelah kiri. Kalau dari yang kantor Garuda kalau nggak salah. Ya, deket situ. Iya. Gitu. Nah, karena karena cabang Melawai termasuk Palmerah ini yang membawai ini Jakarta 2. Kalau Jakarta 1, Menteng, Tebet, Gambir, Senen, cabang-cabang ini dia di bawah Jakarta 1. Makanya kalau emas dari cabang harusnya ke wilayah, karena nomor antrean itu yang per wilayah, bukan nasional. Jadi ada masing-masing Mas, per wilayah. Wilayah Medan sendiri, nomor antrean masing-masing. Jadi wilayah yang menentukan. Seperti itu. Apa saya mesti ngomong apa di sini? Ke Jakarta 2 apa? Iya, Jakarta 2. Ya, saya mesti ngomong apa? Apa keluhan Mas? Saya sudah ke cabang, pimpinannya Bu Eka, tapi saya nggak ketemu, nggak bisa. Utarakan apa adanya. Utarakan apa adanya. Saya WA nggak ada respon, saya telepon nggak diangkat. Pokoknya apa yang dilakukan Mas, sampaikan aja. Karena wilayahnya itu jam 5 Mas. Kalau nomor antrean itu wilayah nasional. Sampai saat ini pun saya nomor antrian tuh nggak dikabarin berapa. Makanya kita aja berapa termasuk Mas pengajuan polis dan kasusnya lagi. Saya udah ke Antak Wolter, saya diarahkan ke cabang, itu aja, nggak apa-apa. Memang harus cabang yang mengajukan, karena yang punya histori polis itu kan cabang. Apa ada pinjam polis, apa ada polis hilang, apa ada premi yang belum terbayarkan, apa ada premi nunggak, kan kita nggak tahu kalau pusat. Yang punya sejarah kan cabang, seperti itu. Kalau nggak hubungi yang nomor itu aja, kalau nggak ke Tanah Kusir aja. Oke, saya coba ke Tanah Kusir. Ya, yang wilayah Jakarta 2. Jangan kalau di dalam satu gedung, kalau nggak salah bawah itu cabang. Pokoknya kalau saya mau ke wilayah Jakarta 2, nanyanya gitu aja. Di mana? Di sana nggak tahu pimpinan siapa. Tahu. Itu Jakarta 2. Jakarta 2. Mau ke wilayah. Oke. Dari sana Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, iya Mas.